Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang apakah Allah bisa dilihat manusia? Apakah ada manusia yang pernah melihat Allah Sang Pencipta? Dia itu misteri, tetapi karyanya nyata di depan kita. Seolah-olah berkata, engkau manusia jangan melihat Allah, tetapi resapilah Allah melalui karya agungnya. Allah begitu misterius, sehingga manusia seperti orang buta yang berusaha mengenali seseorang melalui informasi. Informasi yang dia tangkap melalui panca indera dan merenungkan serta mengambil kesimpulan tentang sosok tersebut. Menurut versi Islam, kita semua tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan alat apapun, kecuali jika Allah berkehendak memberikan kita kemampuan untuk bisa melihatnya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dirinya tidak akan mampu dilihat oleh manusia dengan penglihatan mata. Tetapi mungkin sebagian lagi bisa. Nabi Musa berdoa kepada Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau. Lantas Allah berfirman kepadanya, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Musa bahwa dengan tabiat manusia pada dirinya tidak akan membuat dia mampu melihatnya. Dan Allah tidak mengatakan, aku tidak terlihat. Hal tersebut menjadi dalil yang memungkinkan manusia mampu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tabiat manusia dalam diri kita berubah menjadi tabiat malaikat di atas malaikat Jibril, maka akan terjadi sebagaimana yang dialami Rasulullah SAW, yaitu hamba yang dapat melihat Tuhannya. Sekembalinya Rasulullah SAW dari perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, aku melihat cahaya. Para penghuni surga akan mendapat karunia kemampuan melihat zat Allah sebagaimana dalam firman-Nya. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Kemudian menurut versi Kristen, Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah kecuali Yesus Kristus. Kemudian dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah menyatakan, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Namun ayat Alkitab ini sepertinya bertentangan dengan bagian Alkitab lainnya yang menggambarkan orang telah melihat Allah. Misalnya di Keluaran 33 ayat 19 hingga 23 yang menggambarkan Musa berbicara kepada Allah muka dengan muka. Bagaimana mungkin Musa berbicara dengan Allah muka dengan muka kalau tidak seorang pun dapat melihat wajah Allah dan tetap hidup? Dalam ayat ini, kalimat muka dengan muka adalah kalimat figuratif yang mengindikasikan mereka berada dalam level persekutuan yang amat dekat. Layaknya dua orang manusia yang bercakap-cakap secara akrab. Yohanes pasal 1 ayat 1 menyatakan Yesus adalah Allah dalam wujud manusia, sehingga ketika orang-orang melihatnya, mereka melihat Allah. Jadi, Allah dapat dilihat dan banyak orang telah melihat Allah. Jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam segala kemuliaannya. Dalam kondisi kita sebagai manusia berdosa, jika Allah benar-benar menampakkan diri kepada kita secara utuh, maka kita akan habis binasa. Orang-orang mendapat penglihatan tentang Allah, gambaran Allah, dan penampakan diri Allah. Namun tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam kesempurnaannya. Kejadian pasal 33 ayat 20. Berikutnya menurut versi Hindu,
Konsep Tuhan menurut Bhagavad Gita yang dipahami melalui 3 aspek, yaitu Brahman, Pararatma, dan Bhagawan, membuktikan bahwa konsep ketuhanan dalam ajaran Hindu sangat lengkap. Dan Weda adalah kitab suci yang tertua dan terlengkap pula. Buktinya Tuhan dalam ajaran Hindu berwujud ataupun saguna dan tidak berwujud atau nirguna. Untuk memahami kedua sifat ini dapat dicapai dengan jalan catur yoga ataupun 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Di antaranya adalah Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Penulis Arya Dwinata mengadakan wawancara dengan beberapa tokoh Hindu mengenai hal tersebut. Dr. Andes Wayan Teja Artana, seorang pinandita dan ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berpendapat bahwa Tuhan dalam Hindu itu berwujud yang disebut saguna dan tidak berwujud yang disebut nirguna. Tuhan harus disimbolkan karena kemahakuasaannya yang sangat besar dan tidak semua orang dapat melihat secara wujud. Maka beliau disimbolkan dan distanakan di Padmasana ataupun bentuk pemujaan Padmasana. Hal ini memperjelas bahwa umat Hindu sebenarnya memuja Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud, tetapi wujud yang disimbolkan. Berbeda dengan Suryanto, dosen agama Hindu di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang mengatakan umat Hindu di Indonesia banyak yang tidak mengakui wujud Tuhan. Ini karena di Indonesia lebih banyak berkembang filsafat sangkara yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu berwujud, walaupun dalam Weda jelas-jelas Tuhan dikatakan berwujud. Jika kita mau mencari wujud Tuhan dalam kitab-kitab Weda seperti Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, dan lain-lain, maka kita akan menemukan bahwa Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa. Resi Vyasadeva dalam Bhagavata Purana Skanda 1 Bab 3 Sloka 28 mengatakan Krishnas tu Bhagawan Swayam, artinya Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang asli. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.